Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Indraswari. Saya dari Prodi PGMI kelas 1E. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai tema filsafat kontemporer abad 20 dengan kelompok saya, yaitu Marwah Ahmadi dan Nafaatul Ilmah. 1. Aliran pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran-aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar, dengan perantaraan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini bersedia menerima sesuatu asal membawa akibat praktis, manfaat bagi hidup praktis. Tokoh utama aliran ini William James John Dewey dari Amerika, Francis Scaler, Charles S. Peirce, dan George Herbert Mead dari Inggris. Pragmatisme tidak mempersoalkan hakikat pengetahuan, melainkan menanyakan apa guna pengetahuan tersebut. Daya pengetahuan hendaklah dipandang sebagai sarana bagi perbuatan. William James. Pragmatisme James merupakan paham tentang pemikiran, pendapat, dan teori yang dapat dipraktikkan, yang dianggap benar dan berguna. Dengan ini James menganggap nonsens terhadap ide Plato, pengertian umum Socrates, definisi Aristoteles, skeptisisme Descartes. Pragmatisme James merupakan suatu cara anti-intelektual, sementara Peirce sebaliknya. Peirce membatasi pragmatismenya semata-mata pada suatu teori tentang pengertian, sementara James menganggap bahwa selain itu, pragmatisme juga perlu mengambil sikap tentang kebenaran. Pragmatisme James menjadi berguna dan dapat dipakai dalam kehidupan, baik pada seseorang maupun nilai-nilai manusiawi di dalam agama dan moral, lebih dari sekedar hal-hal yang semata-mata mengenai pengertian rasional ilmiah sebagaimana pada Peirce. Metode yang digunakan James adalah meliorisme, dengan cara menggabungkan keberlawanan rasionalisme dan empirisme untuk memecahkan masalah-masalah filsafatnya. Dan Dewey, sebagaimana dikemukakan oleh Dewey bahwa filsafat pragmatisme bertujuan memperbaiki kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Sebaliknya, golongan yang kontra memandang bahwa paham ini dinilai enggan dengan kerewelan perdebatan filosofis yang tiada henti, enggan mendiskusikan asumsi-asumsi dasar, persepsi, dan nilai-nilai yang mendasar, dan cenderung langsung turun pada perencanaan praktis. Alexander Spitz. Charles S. Peirce sebagai seorang yang menyebarkan aliran dan pendiri pragmatisme mengatakan bahwa kemajuan nyata dari ilmiah pengetahuan bergantung pada praktis ilmiah ataupun ide-ide spekulatif. Idealisme rasionalisme tidak menjadikan teori sebagai pokok-pokok pengujian ilmiah, sedangkan materialisme empirisme tidak meningkatkan praktisnya dengan teori-teori yang berarti. Menurutnya, teori yang baik harus mengarah pada penemuan fakta-fakta baru dan konsekuensi pemikiran teoritisnya dalam praktis. 2. Aliran fenomenologi. Secara harfiah, fenomenologi atau fenomenalisme adalah aliran atau paham yang menganggap bahwa fenomenalisme adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Fenomenalisme bergerak di bidang yang pasti. Fenomenalisme adalah satu metode pemikiran. Fenomenalisme adalah tambahan pada pendapat Brentano bahwa subjek dan objek menjadi satu secara dialektis. Tokoh-tokoh dalam aliran fenomenologi. Yang pertama, Edmund Husserl. Husserl dikenal sebagai penemu dan tokoh sentral fenomenologi. Fenomenologi Husserl menekankan bahwa untuk memahami fenomena, seseorang harus menelaah fenomena apa adanya. Oleh karena itu, seseorang harus menyimpan sementara atau mengisolasi asumsi, keyakinan, dan pengetahuan yang telah dimiliki agar mampu melihat fenomena apa adanya atau melakukan proses brainstorming. Selanjutnya, fenomena hanya terdapat pada kesadaran seseorang yang mengalaminya. Karena itu, fenomena hanya dapat diamati melalui orang yang mengalami. Husserl tidak pernah menerjemahkan filosofinya menjadi metode penelitian terstruktur. Walaupun demikian, terdapat bermacam-macam metode yang dianggap paling cocok dan sesuai dengan filosofi Husserl, seperti metode
Spiegelberg, dan koalisi. Husserl memahami fenomenologi sebagai suatu analisis deskriptif dan introspeksi mengenai kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman-pengalaman langsung, religius, moral, estetis, konseptual, dan indriawi. Kedua, Martin Heidegger. Dilihat dari kemunculan istilah fenomenologi, Heidegger mendirikan filsafat fenomenologi eksistensialis dengan mempertanyakan ulang pendekatan filsuf sebelum dirinya, yaitu pertanyaan dari eksistensi sebagai suatu konsep dengan propertinya menuju pada pertanyaan eksistensi sebagai diri sendiri. Adapun beberapa tekanan Heidegger yakni konsep mit atau dengan bersama itu mempunyai makna eksistensial. Artinya kebersamaan itu bukan melekat pada diri manusia, namun mengikuti manusia dan menekan. Oleh karena itu Heidegger mengungkapkan untuk mengenali diri sendiri harus melalui Mitgedanken atau melalui orang lain. Dengan mengenal orang lain, manusia bisa mengenali dirinya sendiri. 3. Aliran eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan gerakan filosofis yang menganut paham bahwa tiap orang harus menciptakan makna di alam semesta yang tak jelas, kacau, dan tampak hampa. Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi dengan akar kata ex yang berarti keluar dan sintensi yang artinya berdiri, menempatkan atau diturunkan dari kata kerja sistem. Oleh karena itu, kata eksistensi diartikan manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Manusia sadar bahwa dirinya ada, yang dianggap sebagai pelopor atau bapak eksistensialisme adalah Søren Ebbe Kierkegaard pada tahun 1813 hingga 1855. Namun juga tidak dapat diingkari adanya pengaruh filsafat lain terhadap eksistensialisme, yaitu fenomenologi dari Friedrich Wilhelm Nietzsche pada tahun 1844 hingga 1900, Edmund Husserl pada tahun 1859 hingga 1941, Nicholas Alexandrovich Berdichev pada tahun 1874 hingga 1948, Karl Jaspers pada tahun 1883 hingga 1969, Jean-Paul Sartre pada tahun 1905 hingga 1980, dan metafisika modern. Kierkegaard berpendapat bahwa filsafat tidak merupakan suatu sistem, tetapi suatu pengekspresian eksistensi individual, karena ia menentang filsafat yang bergerak sistematis, dan ia ingin membangun satu sistem filsafat yang membahas mengenai persoalan-persoalan konkret sekaligus menyentuh wilayah individu. Selain itu, menurutnya, persoalan-persoalan praktis sehari-hari itu merupakan hal-hal konkret yang menjadi eksistensi manusia. Friedrich Nietzsche. Filsafat Nietzsche adalah filsafat tentang cara memandang kebenaran atau dikenal dengan istilah filsafat perspektif. Nietzsche juga dikenal sebagai sang pembunuh Tuhan atau dalam Alsospach Zarathustra, yang memprovokasi dan mengkritik kebudayaan Barat dengan peninjauan ulang semua nilai dan tradisi atau Umweltschön aller Rechten di zaman yang sebagian besar dipengaruhi oleh pemikiran Plato dan tradisi kekristenan, atau keduanya mengacu kepada paradigma kehidupan setelah kematian, sehingga menurutnya anti dan pesimis terhadap kehidupan. Jean-Paul Sartre. Menurut Sartre, manusia merupakan makhluk bebas. Oleh karena makhluk bebas, maka ia harus menentukan untuk dirinya secara sadar. Untuk itu, semua manusia harus berbuat bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri serta menjalankan eksistensinya dalam konstruksi itu. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Untuk ditambah sendiri dan apabila ada
kembalikan.